perkenalkan nama saya Herlin Sandra Monika Saleh. Dalam video ini saya akan membahas topik mengelola konflik dengan keterampilan komunikasi yang sehat, yang merupakan bagian dari mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering berhadapan dengan perbedaan pendapat, baik di rumah, di kampus, organisasi, maupun dalam pelayanan. Perbedaan ini seringkali memicu konflik, apalagi kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik. Di video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa konflik sebenarnya adalah hal yang wajar. Yang penting bukan bagaimana kita menghindari konflik, tetapi bagaimana kita mengelola dengan cara berkomunikasi yang sehat, supaya hubungan tetap terjaga dan masalah bisa diselesaikan dengan baik. Konflik sering kita anggap sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Padahal konflik itu wajar. Yang jadi masalah bukan konfliknya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Karena itu dalam video ini saya akan membahas bagaimana mengelola konflik dengan keterampilan komunikasi yang sehat. Nah, apa itu konflik? Secara sederhana, konflik adalah kondisi ketika ada perbedaan pendapat, kepentingan, atau cara pandang antara satu orang dengan orang lain. Konflik ini bisa terjadi di mana saja dan siapa saja. Misalnya, konflik dalam kerja kelompok, konflik dengan teman, konflik dalam organisasi. Konflik tidak selalu berarti pertengkaran besar. Kadang hanya berupa tidak rasa nyaman, kecewa, atau kesal yang dipendam. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, hal-hal kecil seperti ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Hubungan komunikasi dan konflik, banyak konflik sebenarnya muncul bukan karena masalah yang berat, tetapi karena komunikasi yang kurang sehat, nada bicara yang tinggi, kata-kata yang menyinggung, atau kebiasaan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lebih sering memperbesarkan konflik. Sebaiknya, komunikasi yang baik bisa membantu meredakan konflik. Komunikasi yang sehat bukan soal siapa yang mau menang atau kalah, tetapi bagaimana semua pihak bisa saling memahami dan mencari solusi bersama. Lalu, komunikasi yang sehat itu seperti apa? Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang dilakukan dengan sikap saling menghargai. Kalau kita berani menyampaikan pendapat kita, berarti kita juga mau mendengarkan orang lain. Kita jujur, tetapi tetap menjaga cara bicara kita agar tidak menyakiti orang lain. Dalam komunikasi yang sehat, kita tidak langsung menyalahkan atau tidak memotong pembicaraan, tidak memaksakan kehendaknya. Kita fokus bukan menyerang pribadi, tetapi menyelesaikan masalah. Keterampilan komunikasi dalam mengelola konflik. Salah satu keterampilan penting adalah mendengar secara aktif. Artinya kita benar-benar mendengar tanpa sibuk membela diri atau menyiapkan jawaban. Dengan mendengar, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai. Keterampilan berikutnya adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif berarti menyampaikan perasaan dan pendapat dengan jujur, tapi tetap sopan. Misalnya mengatakan apa yang kita rasakan tanpa menyudutkan orang lain. Selain itu, mengendalikan emosi juga sangat penting. Saat konflik, emosi seringkali naik. Kalau kita berbicara saat emosi belum stabil, biasanya kata-kata yang keluar justru memperparah situasi. Karena itu, menenangkan diri sebelum berbicara adalah bagian dari komunikasi yang sehat. Contoh sederhana, contohnya dalam kerja kelompok di kampus, ada anggota yang merasa bekerja lebih banyak daripada yang lain. Jika langsung marah dan menyalahkan, sudah pasti suasana kelompok pasti tidak nyaman. Namun dengan komunikasi yang sehat, masalah ini bisa disampaikan dengan baik. Misalnya, dengan mengungkapkan perasaan secara jujur dan mengajak berdiskusi tentang pembagian tugas. Dengan begitu, konflik tidak merusak hubungan, tetapi justru membantu kelompok menjadi lebih sulit. Sebagai penutup, konflik adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, konflik tidak harus selalu berakhir dengan buruk. Dengan keterampilan komunikasi yang sehat, konflik bisa dikelola dengan baik, bahkan membawa pertumbuhan dalam relasi.
situasi. Melalui sikap saling mendengar, berkomunikasi secara asertif, dan mengendalikan emosi, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik di lingkungan keluarga, kampus, organisasi, dan pelayanan. Inilah pentingnya keterampilan komunikasi dalam mengelola konflik. Sekian dan terima kasih. Dadah.